Halo GKS Balikpapan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda melalui ibadah online service hari ini. Rupanya pandemi ini membuat kita kembali lagi harus beribadah secara online. Tetap kita mengucap syukur apapun keadaan kita hari ini, sebab Tuhan itu sangat baik dan teramat baik bagi kita. Bisa katakan amin? Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online GKS Balikpapan. Saya mau mengundang sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenal kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bisa katakan amin? Amin. So, ayat firman Tuhan ini sangat menguatkan dan mengingatkan kita semua untuk tetaplah berserah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan itu tahu betul apa yang terbaik bagi umatnya. Dan dia Tuhan yang memberikan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Baik, sebelumnya kita memasuki dalam informasi selanjutnya di dalam ibadah hari ini, saya mengundang kita semua, mari kita bersatu hati, tundukkan kepala bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sangat amat dan teramat baik bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah secara online. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau lawat setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir bersama-sama dengan kami di mana kami beribadah ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan-Mu. Engkau yang memulai dari awal, Engkau juga mengakhiri ibadah hari ini dengan sempurna. Dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Amin. Kita masuk di dalam beberapa informasi, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Kita telah membuka pendaftaran baptisan selam pada tanggal 26 Maret. Dan informasi selanjutnya, kami mengundang bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut apa saja program yang ada di GKS Balikpapan, silakan mengunjungi website kami atau mengunjungi sosial media kami. Anda juga dapat memberikan persembahan melalui link berikut ini yang telah tersedia di layar informasi Anda. Dan saatnya sekarang saya mengundang, mari kita semua bersama-sama menyiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau datang Tuhan menyembah Engkau di dalam hadirat. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau Yesus Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Oh, we worship you, Jesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Ya Rabba Shana, Ya Rabba Baba 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 Baba. Ya Rabba Sana, Ya Rabba Mo. Terima kasih. Oh, buat pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, sebab Engkau baik, Tuhan. Sebab Engkau baik, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ya Rabba, 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 Shirabahana yarababo, Shiyarabase yarababo, yarababo, Hinna yarabase yarababo. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani kita hari ini dan tim production yang telah melayani mempersiapkan ibadah hari ini. Saya percaya kita semua diberkati melalui pujian dan penyembahan hari ini. Kita percaya hadirat Tuhan itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan buku catatan kita agar kita bisa mencatat apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mengundang, mari kita sambut Pastor Hendra Rusli. Shalom saudara semua, selamat pagi. Kita harus berjumpa dengan cara online kembali karena saya melihat Jakarta lagi meningkat. Jadi untuk baiknya untuk kita semua, saya harus menyampaikannya melalui online. Keinginannya sih untuk hadir di antara kalian. Ya, sudah lama. 2 tahun ya. Tapi apapun yang Tuhan berikan adalah baik buat kita. Amin. Oke saudara, pagi hari ini sebelum kita mulai firman Allah, kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk hari ini Tuhan yang Kau limpahkan pada kami. Saat kami berkumpul bersama Tuhan, baik secara di tempat di mana jemaat-Mu berkumpul maupun mereka yang mendengarkan secara online. Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang bekerja buat kami, ada hikmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, ada pengurapan-Mu yang Kau limpahkan buat kami. Jadikan kami menjadi jemaat-Mu yang berani Tuhan menyatakan kebenaran-Mu. Jadikan kami adalah jemaat-Mu Tuhan yang benar-benar mengalami Engkau pada hari-hari ini Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Oke saudara, season yang saudara boleh jalani
di tahun 2022 ini adalah deeper. Saya berpikir dan saya merenungkan, sepertinya season ini cocok buat saya. Karena begini, saudara, kalau kami di Jakarta adalah season kami adalah transformation and victory, ya. Dan untuk bisa mengalami transformation and victory, mau nggak mau harus ada keintiman yang dalam, yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. So jadi makanya saya katakan ini menjadi season saya juga, ya, season kita semua. Karena di dalam lebih dalam lagi inilah memang kita membutuhkan Dia lebih jelas lagi dan lebih benar lagi kita mengenal Tuhan kita. Nah, saudara, bulan yang kedua ini saya diberikan tema tentang obedience. Dan kali ini saya ingin coba membagikan kepada saudara. Ya, saya mungkin nggak memberikan temanya dulu, apa judul dari khotbah ini di awal nanti. Ya, karena saya mau memberikan satu penekanan untuk kita semua. Oke. Nah, saya merenungkan kembali, saudara. Saya merenungkan obedience. Ketika saya sedang menyusun ini semua, saya merenungkan. Saya merenungkannya begini. Apa yang saya boleh terima dan saya dengar, itu menjadi cermin buat saya. Obedience itu menjadi cermin. Kisah-kisah di Alkitab itu menjadi cermin buat saya sendiri. Adakah di mata Tuhan saya adalah orang yang taat? Ketaatan yang kita bicarakan adalah ketaatan di mata Tuhan. Ada kita seorang yang taat? Sulit untuk mendapat jawabannya. Tapi melalui cermin ini kita bisa melihat, adakah setiap Tuhan menginginkan sesuatu atau berkehendak sesuatu dalam hidup kita, kita jalankan. Saudara, ketaatan itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam kita melakukannya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, saudara, di dalam bulan lalu ketika saya berbicara tentang keintiman, salah satu keintiman adalah bagaimana Tuhan mengupgrade diri kita untuk bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Kalau saudara boleh masih ingat ya, keintiman adalah bagaimana Tuhan mengupgrade diri kita untuk bisa mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Nah, saudara, di dalam proses kita mengenal pribadi itu lebih dalam lagi, disitulah kasih Tuhan bekerja memenuhi kita. Nah, kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita inilah yang membuat kita mengalami transformasi dan juga transformasi hati dan juga pikiran kita. Saudara, kita membutuhkan transformasi hati dan pikiran kita. Hari-hari ini kita membutuhkan transformasi hati dan pikiran. Nah, transformasi hati dan pikiran inilah, saudara, yang membuat kita menumbuhkan di dalam kita rasa percaya kita kepada pribadi yang satu ini. Saudara, jangan berkata bahwa aku sekarang sudah percaya Tuhan dan kelihatannya tidak ada kepercayaan. Belum tentu, saudara. Karena segala sesuatu yang kita katakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, itu perlu diuji oleh situasi keadaan yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, ketika dalam satu keintiman, dalam suatu proses yang kita sedang kerjakan, di mana Roh Kudus bekerja, di mana kasih Allah memenuhi kita, di mana transformasi hati dan pikiran terjadi, rasa percaya Tuhan tumbuhkan di dalam kita. Atau dengan kata lain, ketidakpercayaan akan Dia Tuhan lepaskan dari diri kita. Ya, kepercayaan ditinggikan, ketidakpercayaan dilepaskan. Ya, kita membutuhkan ini. Sebagaimana Dia mengasihi kita, demikian juga dengan kasih itu kita mengasihi Dia. Nah, ketika rasa percaya kita bersama kepada Dia makin hari makin lebih baik dan lebih baik, atau ketidakpercayaan mulai lepas dari hidup kita, apa yang terjadi, saudara? Apapun yang kita percaya Dia perkatakan untuk kita mau mengerjakannya dengan baik. Nah, ketika itu terjadi, kita lakukan, kita dengar, kita lakukan, Dia berbicara, kita responi, dan apa yang terjadi? Tuhan melihatnya itu sebagai satu ketaatan. Jadi ketaatan buat saya menerjemahkan, ketaatan adalah satu manifestasi kita mengasihi Allah. Ketaatan adalah manifestasi kita, ya, manifestasi dari kita mengasihi Tuhan kita. Itulah ketaatan. Nah, kali ini, saudara,
Saya mengajak saudara coba kita melihat ya beberapa hal tentang kesetiaan ini. Karena ini topik yang penting, saudara. Sekali lagi, ya, Pak Daniel sebagai gembala sidang dan semua tim yang ada, ketika memilih tema ini tema yang buat saya ini sangat penting buat gereja Tuhan di hari-hari ini. Oh, kita akan menghadapi banyak hal, saudara. Tapi hal tentang ketaatan itu tidak boleh lepas dari saudara dan saya. Oleh karena itu saya bilang, ketika saya menyusun ini, saya bercermin kembali kepada diri saya sendiri. Dan saya berdoa. Saya tidak berkata bahwa saya bisa menjadi seorang yang sudah taat mutlak, taat sempurna. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan kegairahan dalam hati saya. Berikan rasa cinta yang lebih dalam lagi. Karena apa? Saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya membutuhkan lebih lagi. Oleh karena itu makanya season deeper menjadi bagian juga buat saya. Dan itu tentunya buat saudara. Satu hal yang perlu saudara perhatikan baik-baik di dalam season deeper ini, saudara. Ketika kita memasuki satu season, buat saudara, buat kita semua adalah deeper. Perhatikan baik-baik, saudara. Ketika pemimpin mendapatkan ini dan itu dilepaskan kepada jemaat, ini bukan sekedar kita keren-kerenan. Wah, gereja kita punya season deeper, ya. Ini bukan untuk keren-keren. Tapi bagaimana kita bisa melihat ketika deeper di-announce, deeper dideklarasikan, ada kasih karunia Tuhan yang turun buat gerejanya. Ada kasih karunia yang turun buat saudara dan saya ketika kita percaya bahwa kita ada dalam season deeper ini. Kasih karunia yang memampukan kita, memperlengkapi kita untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam hal rohani. Saudara, perhatikan baik-baik, Anda semua yang duduk di tempat ini ataupun yang mendengar di rumah, ketika Anda menyatu dengan season di mana pemimpin sudah melepaskannya, di situ ada kasih karunia buat saudara dan saya untuk kita lebih dalam lagi mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh karena itu saudara, perhatikan apa yang terjadi selama tahun ini. Hari demi hari, dari waktu ke waktu, bulan demi bulan, perhatikan. Saya percaya Roh Kudus menuntun saudara dan saya membawa masuk kita lebih dalam lagi dalam pengenalan pribadi Yesus Kristus. Saya percaya itu. Hanya sometimes kita tidak menyadari apa yang terjadi. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita satu hari, sesuatu yang terjadi, mungkin kita nggak menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita connect kepada Tuhan, kalau kita sadar akan Tuhan pada saat itu, maka kita bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan itulah, maka kita menyadari bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan menyatakan kebaikannya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kasih sayangnya. Tuhan menyatakan penyediaannya. Tuhan menyatakan kekuatannya. Apapun. Karena dialah pribadi yang menyatakan dirinya. Dialah pribadi di dalam covenant. Ada pribadi yang mau memperkenalkan dirinya. Besar kecil akan mengenal pribadi itu. Firman Allah berkata demikian. Jadi saudara, pastikan bahwa kita semua di tahun ini benar-benar mengalami kasih karunia ini. Dan kita semua mengalami kedalaman yang berbeda. Ya, suami menjadi suami yang lebih berbeda lagi, ya, karena mengenal Kristus lebih baik. Istri juga bisa mengenal Kristus lebih baik sehingga menjadi istri yang lebih baik. Ya, pasangan demi pasangan boleh mengenal pribadi itu dan sehingga bisa mengasihi pasangannya. Ya, ketika Anda berkomitmen untuk boleh diberkati, Anda diberkati dalam pengenalan akan Tuhan yang luar biasa, yang lebih baik. Dan tahun ini menjadi tahun yang di mana kita semua, ya, ketika kita menyatu dengan deeper ini, dengan season ini, maka benefit atau berkat yang ada di balik itu semua itu menjadi bagian saudara dan saya. Saya melihat saat ini ketika saya berbicara, saya melihat ada anak-anak yang boleh mengalami, anak-anak, ya, anak-anak yang boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Dia mulai terbuka
pikiran yang terbuka, hati yang terbuka dalam melihat Kristus lebih baik lagi. Saya melihat terang dalam di kepala mereka, sehingga mereka sepertinya terbuka hal yang baru. Kalau ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, perhatikan bagaimana Tuhan mau membuat yang kecil mengenal pribadi itu. Ya, bagaimana saya melihat anak-anak lari sana lari, tapi tiba-tiba matanya terbuka seperti melihat sesuatu dan kesadarannya terbuka. Saudara, inilah momen-momen yang terbaik bagaimana Roh Kudus membuat seseorang masuk lebih dalam lagi kepada pengenalan akan pribadi itu. Jadi saudara, perhatikan situasi yang ada kita, perhatikan anak-anak kita, jangan anggap enteng ketika mereka berbicara yang kelihatannya agak menarik perhatian kita, agak aneh gitu ya. Coba perhatikan baik-baik. Jangan-jangan Roh Kudus sedang melawat anak-anak saudara. Jangan-jangan Roh Kudus sedang bekerja di antara keluarga saudara. Jangan-jangan Roh Kudus sedang membuat sesuatu gerakan di antara kita. Dan itulah momen-momen terbaik buat kita bisa melihat bahwa Tuhan membawa kita lebih dalam. Tuhan membawa satu orang lebih dalam pengenalan. Tapi satu orang ini bisa memberikan impact kepada yang lain. Untuk yang lain ikut masuk dalam satu gerakan kedalaman yang berbeda. Itulah mungkin yang season yang akan terjadi. That is just what I see now, dan itu yang saya bisa lihat ya dalam sekilas ini, dan saya berdoa kiranya itu terjadi di antara saudara dan kita semua di tempat ini. Nah, kembali saudara kepada ketaatan. Ketaatan adalah satu manifestasi kasih kita kepada Allah. Itu yang buat saya boleh memahami dari perenungan saya. Oke, itulah manifestasi kita. Karena Dia yang mengasihi kita, dengan kasih itulah kita terjadi transformasi, kita mengalami perubahan, dan akhirnya kita mengasihi Dia sepenuh hati kita. Dan apapun yang Dia katakan, itu kita mau melakukannya sampai selesai. Sama saudara, ketika saya jatuh hati kepada mantan pacar saya, ya, Anda tahu kan ya mantan pacar saya. Ya, ketika saya jatuh hati kepada dia, ya, saya tanpa diminta, tanpa disuruh, ya, dia ngomong apa, saya rela untuk melakukannya. Jauh-jauh dari rumah kita agak berjauhan. Jauh-jauh, saya mau tuh pagi-pagi bangun pagi-pagi jemput, terus dari rumah dia terus baru pergi ke kantor sama-sama. Walaupun kantornya memang nggak terlalu jauh letaknya, tapi kita mau gitu loh. Ya, dia ngomong apa kita bisa mau melakukannya. Karena apa? Jatuh hati, punya hati, ada rasa sayang kita kepada dia gitu. Hal yang sama saudara. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan kita, pasti Tuhan ngomong apa kita mau kerjakan. Itu kasih yang murni ya, tanpa embel-embel, tanpa motivasi yang salah. Kalau kita mengasihi pemimpin kita tanpa ada maksud yang lain, apapun yang dia katakan, kita mau melakukannya. Betul? Kalau kita mengasihi pasangan kita, hal yang sama, kita mau melakukannya. Kita nggak berkata, oh itulah ketaatan. Maksudnya dalam arti kita menyadari bahwa itu ketaatan. Enggak, kita mau melakukannya dengan begitu saja kita meluap dalam hati kita melakukannya. Tapi orang yang mendapatkan itu melihat, wow, satu ketaatan ada dalam hidup orang itu. Betul? Nah, beberapa poin tentang ketaatan saya mencoba untuk membagikan pada saudara. Yang pertama saudara, ketaatan itu menyenangkan Tuhan. Ya, yang pertama, ketaatan menyenangkan Tuhan. Yohanes 8 ayat 29. Ya, saya bacakan saudara. Ia yang telah mengutus aku, Bapa yang telah mengutus Yesus, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dalam bahasa terjemahan New King James dikatakan, For I always do those things that please Him. Ya, nah ini satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, kita tahu bagaimana dia taat sampai matinya kepada Bapa. Inilah satu contoh bagaimana dia bisa mentaati Bapanya.
Nah, dikatakan bahwa Yesus itu melakukan segala sesuatu, melakukan semua yang berkenan atau yang menyenangkan Bapaknya. Dan kita tahu dia yang taat, dia melakukan ini semua, dan ketaatan itu menyenangkan Bapa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa sih yang dimaksud dengan menyenangkan Tuhan? Hal-hal apa yang menyenangkan Tuhan? Yang pertama dari poin 1 ini, saudara, jadi 1.1 atau 1A. Yang pertama, yang dimaksud dengan berkenan atau menyenangkan Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Perhatikan baik-baik ya, saudara ya. Mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Saya ambil dari satu ayat ya, Ulangan 13 ayat 18 berkata demikian. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Ya, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan. Dalam Yakobus dikatakan, kita jangan saja menjadi pendengar firman, tapi hendaknya menjadi pelaku firman. Ya, saudara pasti pernah membacanya ini. Saudara, jangan cuma sekedar kita mendengar. Ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Oke, nah bagaimana manifestasi menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana kita mendengar Dia dan melakukannya. Kita nggak cukup hanya mendengar saja. Karena Yakobus berkata, kalau kita hanya mendengar saja, tidak melakukan, maka kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita hanya mendengar saja, duduk-duduk di gereja dengerin firman, tapi keluar dari gedung gereja atau dalam kehidupan 6 hari kehidupan di luar sana, kita tidak melakukan apa yang kita dengar, itu sama saja kita sedang menipu diri kita sendiri. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Karena saya melihat, saya ketemu banyak orang pintar ngomong firman, pintar sekali berbicara firman, tapi dalam kehidupan sehari-harinya saya tidak melihat apa yang dia katakan. Dan ketika itu terjadi, ya, saya menghadapi itu, mengalami itu semua, Roh Kudus mengingatkan ayat Yakobus itu. Dia hanya berkata, jangan menipu dirimu sendiri. Artinya, saya jangan melakukan hal yang sama seperti dia. Saya harus menjadi orang yang ketika saya berbicara firman, saya lakukan. Saya berbicara keintiman, mengupgrade pengenalan kita, saya lakukan. Bahwa setiap kali ada waktu-waktu di mana saya punya waktu banyak bersama dengan Tuhan, saya terus mengalir bersama Dia untuk saya mendapatkan hal yang Tuhan mau bukakan pada saya. Apakah suatu hal yang dibukakan kepada Tuhan langsung saya mengerti? Belum tentu. Tapi saya simpan untuk kemudian dalam waktu-waktu berikutnya, ya, baik ada waktu khusus saya dalam doa saya, ataupun saya sedang di jalan, sedang nyetir mobil, apapun. Ketika saya connect dengan Dia, tiba-tiba ada segala hikmat yang diberikan, yang kemudian bukan satu hal yang ada hubungannya dengan apa yang saya terima pada awalnya. Dan itu terjadi buat saya. Jadi dimanapun saya, selama saya bisa connect dengan Dia, saya bisa melihat, saya bisa mendapatkan hal-hal. Dan disitulah ketika itu benar-benar begitu kuatnya, kan, itu membuat hati ini kadang-kadang mengalami satu yang membukakan, satu yang membuat kelepasan, kelegaan, seperti ada sesuatu yang terbuka kembali. Saya melihat satu pribadi dengan kacamata yang berbeda. Demikian, ya, saudara, kita mendengarnya dan kita melakukannya. Itu artinya menyenangkan Tuhan. Itulah ketaatan di mana kita mendengarkan dan kita melakukannya. Yang B, saudara, 1B. Ya. Menyenangkan Tuhan itu adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Kalau tadi kita mendengar dan melakukannya, sekarang kita melakukannya dan menyelesaikannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita mendengar,
kita melakukannya, tapi kalau kita melakukannya, kita harus melakukan sampai selesai. Jangan stop di tengah jalan. Kalau kita tahu itu Tuhan yang menginginkan, kita yang mengerjakannya, lakukan sampai selesai. Kalau saudara dan saya, kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, atau pemimpin sel, atau pemimpin apa-apa. Ya, kalau kita tahu itu Tuhan yang menginginkannya melalui pemimpin yang ada, maka kita mendengarnya dan kita melakukannya. Apapun yang kita hadapi dalam kita menjalankan apa yang Tuhan mau itu, tidak membuat kita menjadi berhenti atau mundur. Tapi kita tahu kalau ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita mau menyelesaikannya sampai selesai. I don't know apa yang terjadi di antara saudara dalam situasi hari-hari ini. Kalau Anda tahu ini dari Tuhan dan Anda mendengar sendiri dari Tuhan dan Anda melakukannya, kalau hari ini saudara mau stop atau mundur, saya berkata pada saudara, selesaikan sampai selesai. Jangan berhenti oleh karena situasi, tapi lanjutkan. Ingat, ini seasonnya deeper, ada kekuatan, ada kasih karunia yang memampukan kita melewati semua apa yang kita hadapi, yang untuk menghambat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dia berikan kepada kita untuk kita maju terus, menyelesaikannya sampai selesai. Ketaatan adalah kita mendengar, kita melakukan, dan kita menyelesaikannya. Amin. Yang ketiga, saudara, 1C ya. Ketaatan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan adalah hidup sesuai kebenaran. Ya, Kejadian 17 ayat 1, saya ambil ayat ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Ya, demikian juga kalau saudara baca kepada Daud dan segala macam. Tuhan berkata, hiduplah di hadapan dengan tidak bercela. Menyenangkan Tuhan adalah bagaimana kita mendengarkan, melakukan, menyelesaikannya, dan kita hidup tidak bercelah di hadapan Dia. Artinya hidup sesuai dengan kebenaran yang kita terima. Dan ketika kita melakukannya, di mata Tuhan, Dia melihat kita seorang yang taat. Obedience itu ada pada kita. Itu hal yang pertama tentang obedience, saudara. Yang kedua, saudara, willingness follows obedience. Hati yang rela itu mengikuti ketaatan. Ya, yang kedua, hati yang rela mengikuti ketaatan. Artinya, saudara, nggak cukup kita berkata, aku taat. Taat itu ketika kita melakukannya harus dengan hati yang bersedia, hati yang rela. Nah, saudara, Keluaran 24, ya, Keluaran 24 ini kisah di mana Musa naik ke Gunung Sinai karena diperintahkan oleh Tuhan, dan kemudian di sana dia mendapatkan 10 perintah Allah. Ya, dia bawa turun itu, ya, dia bawa itu perintah-perintah itu, dan ketika itu dibawa turun dan dibacakan kepada bangsa Israel sebagai satu perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, dikatakan demikian dalam ayatnya. Saya ambil dari bahasa Inggris soalnya yang saya catat. Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people. And they said, dan ini bangsa Israel berkata, all that the Lord has said, we will do, and be obedient. Apapun yang Tuhan, semua yang Tuhan katakan, kita akan lakukan dan kita akan taat. Saudara, ketaatan adalah hal yang pertama ketika perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel dinyatakan. Bangsa Israel berkata, kami akan taat. Tapi saudara, Keluaran 24 bermula, dan kemudian kalau Anda teruskan sampai Keluaran yang ke-32, kita dapati ya dalam 24 sampai 32 itu kira-kira 40 hari, saudara. 40 hari. 40 hari bangsa Israel berubah, tidak setia. Dari mana? Karena ketika di Keluaran 32, ketika Musa nggak turun-turun, mereka kemudian menyembah lembu emas. Padahal awalnya dia berkata,
kami akan setia. Kami mendengarnya, kami akan melakukannya, kami akan setia. Tapi 40 hari kemudian, kira-kira kalau nggak salah saudara, kemudiannya apa yang terjadi? Mereka menyembah lembu emas. Itu hal yang pertama dalam perjanjian di mana Tuhan dengan umatnya. Yesaya 1 ayat 19. Yesaya 1 ayat 19. If we are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Saudara, ketaatan itu harus diikuti dengan ketersediaan kita, kerelaan kita, kesudian kita melakukannya. Gak cukup kita ngomong taat, tapi hati kita gak willing. Di mata Tuhan yang namanya taat itu ada willingness. Ya, makanya kita sering dengar, ya, ada orang taat tapi hatinya ngedumel. Kita ngomong dia kerjakan tapi hatinya sebenarnya ngedumel. Ya, hatinya nggak tentram, hatinya berontak, ya, tapi dia ngerjakan semuanya. Itu kita suka dengar. Tapi untuk berbicara dalam konteks rohani, dalam kacamata Tuhan, ya, ketika kita mendengar, kita melakukannya harus dengan willingness. Obedience itu diikuti dengan willingness, hati yang sedia, hati yang rela melakukannya. Karena di dalam Yesaya dikatakan hati yang willing and obedience, yang taat dan yang rela, itu kita akan memakan hal yang baik di tempat di mana kita ditempatkan. Saudara ditempatkan di Balikpapan, bagaimana saudara mendapatkan yang terbaik dari kota Balikpapan di tempat di mana Anda ditempatkan adalah bagaimana saudara willing and obedience to God. Bagaimana kita mendengar dia dan melakukan menyelesaikannya dengan baik, maka kita mendapatkan yang baik daripada Allah. Saya ditempatkan di Jakarta, saya percaya itu, dan saya harus banyak mendengar Tuhan, minta tuntunan Tuhan, saya melakukannya sampai selesai, dan ketika saya melakukan dengan willingness kita, dengan hati yang rela, maka saya memakan yang baik dari kota, dari tempat di mana saya ditempatkan. Saya berharap saudara semua, ya, yang di Balikpapan, Anda mulai bisa melihat, ya, bagaimana hidupmu boleh diberkati, hidupmu boleh diberkati di tempat di mana saudara ditempatkan, ya, adalah karena adanya obedience and willing. Kalau ada sesuatu yang menghambat saudara untuk diberkati di kotamu, coba perhatikan baik-baik. Adakah kita hidup benar di hadapan Dia? Hidup sesuai dengan kebenarannya. Yaitu dalam konteks kali ini adalah ketaatan dan willing. Oke saudara, itu hal yang ketiga dari poin yang pertama. Jadi saudara, itu adalah yang kedua, ya, poin yang kedua. Nah sekarang yang ketiga, poin yang ketiga saudara. Ini yang saya ingin tekankan, dan ini yang saya pikir saya ambil tema obedience kali ini dari poin yang ketiga, saudara. Ya, ketaatan adalah tes dari kesetiaan kita. Ketaatan adalah, kalau kita bicara aku setia padamu Tuhan. Bagaimana kita dites? Bagaimana kita tahu kita benar-benar setia? Akan ada tes, yaitu tesnya adalah ketaatan. Adakah firman kita kerjakan? Adakah firman kita lakukan sampai selesai tadi? Makanya ketaatan menjadi tes dari kesetiaan kita. Nah saudara, contoh saudara, Daniel pasal yang ketiga. Ada kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka setia kepada Tuhan, mereka taat kepada firman. Tapi mereka harus menghadapi situasi, ya, mereka dijebloskan ke dalam api. Itulah tes kesetiaan mereka. Itulah tes dari ketaatan mereka kepada firman. Yang ketiga, Yesus sendiri dalam Matius 4 ayat 3 sampai 10. Yesus sendiri diuji setelah dia dibaptis, kemudian dia diuji. Diperlihatkan semua kekayaan dunia. Kalau dia mau menyembah Lucifer, setan, maka itu diberikan.
Itulah tes daripada kesetiaan. Itulah ketaatan sebagai tes kesetiaan kita pada Tuhan. Nah, saudara, ingin saya sampaikan di sini, saudara. Hari-hari ini kita ada di akhir dari akhir zaman. Ya, ada statement yang saya renungkan dan menjadi bagian yang harus kita ingat di hari-hari ini. Statement begini: obedience to God is the ultimate test in the last days. Ketaatan kepada Tuhan adalah tes, ada ujian terakhir di akhir zaman. Sekali lagi saudara ya, ketaatan kepada Tuhan adalah ujian terakhir di akhir zaman. Artinya hari-hari ini kita akan masuk di dalam satu ujian yang akan Tuhan kerjakan. Ujiannya apa? Ujian ketaatan kepada firman, ujian ketaatan kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dalam situasi hari-hari ini, ya, teknologi begitu maju. Salah menggunakan teknologi, kita bisa menyembah teknologi seperti lembu emas. Dengan teknologi, manusia bisa melakukan apa aja yang dia mau. Mengandung di luar kandungan, itu sedang dikerjakan oleh orang-orang di China sana. Mereka sedang membuat rahim, membuat rahim tiruan, ya, sehingga mereka bisa melihat bentuk pembentukan dari embrio sampai anak. Padahal firman berkata, dari kandungannya Allah sudah melihat pembentukan kita. Allah yang lihat, bukan kita yang lihat, Allah yang lihat, sudah dibentuk. Tapi manusia mau menjadi seperti Allah. Dia buat kandungan di luar tubuh manusia, sehingga manusia bisa melihat pembentukan embrio menjadi anak. Teknologi berkembang seberdian pesat untuk membuat manusia bisa menyembah teknologi. Teknologi bisa membuat manusia berganti rupa. Dia mungkin lahir sebagai orang yang biasa-biasa saja penampilannya, tapi melalui teknologi dia bisa tampil di dunia maya sana dengan begitu cantik, semampai, luar biasa. Dia punya bakat dikeluarkan di sana dan wow, dia senang. Penampilannya bisa berbeda, saudara. Ya, kenapa? Karena dia bisa menciptakan avatar. Bentar lagi, nggak lama lagi, metaverse, di mana-mana ada metaverse, saudara. Sekarang metaverse masih begitu-begitu saja, nggak terlalu menarik. Tapi nanti kita akan tahu metaverse begitu luar biasanya, menarik. Ya, kita boleh ada di dalam kamar, tapi kita bisa jalan-jalan climbing Himalaya. Ya, gunung Himalaya sedang kita daki. Barang kita di kamar. Kita bisa di kamar, tiba-tiba kita bisa berada di negara lain, segala macam yang kita bisa lihat. Ya, semua itu adalah menjadi dunia khayalan versi saya. Itulah dunia khayalan. Ada dunia materi, saudara, atau dunia nyata kita ini. Ya, ada alam roh, dunia roh. Ya, yang Alkitab berkata ini lebih real daripada dunia materi. Karena yang ada di materi ini bayangan daripada ada di sorga. Ya. Buat saya, metaverse dibuat di antara dua dunia ini. Orang-orang yang tadinya harusnya hidup, melihat, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, melihat dari sana, ketidakmampuan ini atau penipuan yang sedang dikerjakan, ya, membuat manusia masuk ke dunia metaverse, sehingga di dunia khayalan ini mereka bisa mengerjakan sebagaimana orang memiliki iman. Padahal semuanya itu cuma sekedar penipuan, khayalan soalnya. Nah, hati-hati saudara, makanya ya, ketaatan menjadi ujian terakhir di akhir zaman. Wahyu pasal 13 ayat 16-17.
Ya, saya bacakan buat saudara. Dan ia menyebabkan sehingga ketika semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, ya, mau anak kecil, mau orang dewasa, semuanya, saudara, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, ini satu kondisi yang ada di depan kita, karena ini firman Allah yang akan digenapi. Ada satu kondisi di depan kita. Adakah kita mau taat kepada firman, taat kepada Allah, atau kita taat pada situasi yang terjadi yang dihadapi? Ini adalah kondisi di mana kita harus memilih Tuhan atau situasi yang terjadi. Ya, kalau kita dalam kondisi hari ini kita gampang, saudara, kita gampang untuk memilih Tuhan. Tapi bagaimana situasi ini nanti terjadinya, itu sama dengan situasi hari-hari ini kita sudah mulai diperkenalkan, saudara. Adakah kita rela mengikuti satu arus yang bekerja di dunia hari-hari ini dengan teknologi dan segalanya, atau kita mau tetap taat kepada firman? Ini ujian itu, ujian ketaatan sedang berlangsung. Makin hari makin ujiannya makin ketat, makin, saya nggak mau nyebut sulit, saudara. Saya menghindari kata ujian yang sulit, nggak ada yang sulit sebenarnya kalau Tuhan bersama kita dan kita punya keintiman bersama Dia, itu nggak ada yang sulit sebenarnya. Karena apa? Karena Dia pasti menolong saudara dan saya. Di dalam keintiman itu Dia pasti menolong kita semua. Hanya masalahnya ketika Dia tolong, kita mau respon dengan benar gak? Kita mau mendengar dan melakukannya gak? Dan menyelesaikannya gak? Inilah ketaatan. Kita mau melakukannya gak? Gitu. Oleh karena itu, saudara, bagaimana sekarang ya dalam situasi dengan yang ada sekarang ini? Ya, orang banyak bermain kripto, orang banyak membuka metaverse segala macam. Bagaimana kita dalam menghadapi semua? Saya tidak berkata menentang untuk hal itu, karena kita bisa ada di metaverse untuk masuk tertentu, ya, untuk tujuan Tuhan. Tapi yang terpenting adalah prinsip-prinsip yang mereka berikan. Adakah itu bertentangan dengan kebenaran yang kita percaya? Oleh karena itu, keintiman dengan Tuhan, kedalaman bersama Tuhan, itu kita butuhkan untuk kita dibukakan. Bahwa di balik itu semua ada hal apa yang membuat ketika kita terbukakan, kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Discernment kita dipertajam oleh Tuhan untuk kita bisa memilih pilihan yang terbaik, yaitu memilih Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara ingat pada beberapa waktu yang lalu, keintiman membuat kita tidak takut pada kematian. Saudara pernah ingat beberapa waktu yang lalu, salah satu dari keintiman adalah bagaimana kita dibuat oleh Tuhan tidak takut akan kematian. Karena itu dibutuhkan pada hari-hari ke depan ketika kita harus memilih. Oleh karena itu, saudara, deeper ini benar-benar luar biasa kalau kita mau mengalir bersama dengan Dia, karena Dia membuat kita menjadi jemaatnya yang memang berbeda untuk bisa memilih yang terbaik, yaitu antara yang baik dan Tuhan. Kita memilih Tuhan, walaupun yang pilihan yang keduanya kelihatannya baik, tapi kita memilih Tuhan. Saudara, tema dari khotbah saya pilih the ultimate test, ujian terakhir. Supaya saya juga ingat, saudara, bahwa saya pernah berkata di tempat ini, ujian terakhir kita di akhir zaman adalah ketaatan kepada Allah. So, yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa memiliki ketaatan yang mutlak itu? Balik lagi seperti yang pertama tadi saya katakan. Yang pertama, miliki keintiman. Miliki keintiman dengan Tuhan sampai terjadi transformasi hati dan pikiran kita. Miliki keintiman sampai terjadi transformasi hati dan pikiran kita. Saya tidak berkata bahwa yang namanya keintiman itu harus di ruang doa. No. Saya berkata di sini bahwa keintiman itu ya bisa terjadi di ruang doa, bisa terjadi ketika baca firman, bisa terjadi ketika
kita sedang berfellowship, bisa terjadi ketika Anda sedang melakukan suatu pekerjaan, bisa terjadi ketika Anda sedang home, bisa terjadi kapanpun. Yang penting adalah kepekaan kita ketika Tuhan memperkatakan sesuatu atau melawat saudara dan saya. Yang penting bagaimana kepekaan itu kita bisa terbuka dan menangkap. Ini Tuhan ada di sini. Ini Tuhan sedang berbicara sedang ini. Ini Tuhan sedang memperlihatkan ini. Ini Tuhan sedang menyatakan siapa dirinya. Kita bisa mendengar kesaksian orang, tapi kita bisa melihat Tuhan sedang menyatakan dirinya sebagai apa buat kita semua. Nah, itulah yang saya sebut dengan keintiman sampai terjadi transformasi hati dan pikiran kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam kasih-Nya Tuhan kepada kita, kita melakukan dan menyelesaikan semua kehendak-Nya sampai selesai dengan hati yang tulus. Bagaimana kita mendapatkan? Kita melatih diri kita. Dalam kasih-Nya yang Tuhan berikan kepada kita, kita balik mengasihi Dia dengan mendengar Dia berbicara, melakukannya, menyelesaikannya dengan hati yang tulus. Latih hati kita seperti itu. Lakukan itu. Enggak cukup cuman, oh aku mendengar suara Tuhan, gini, selesai. No. Kalau kita mendengar, ada yang harus kita kerjakan. Dan kita kerjakan sampai selesai. Dengan hati yang tulus. Saudara, saya berharap kita semua bisa, oleh karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita bisa menangkap ini semua. Ya, saya berharap saudara mau merenungkannya kembali, ya, sampai ada satu kegairahan di hati Anda muncul dan menyadarkan kita bahwa ketaatan adalah the ultimate test di akhir zaman. Itu berlaku buat saudara dan saya hari-hari ini. Karena tes itu, ujian ketaatan itu sedang berjalan. Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan terus menolong kita semua, karena Dia Tuhan yang memberkati kita. Saya berdoa buat saudara semua. Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kesempatan kali ini, Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan. Engkau melihat kepada gerejamu, Engkau menyayangi gerejamu, dan Engkau melimpahkan kasih sayangmu kepada gerejamu Tuhan. Melalui kasih sayang yang kami terima di dalam waktu kami rest in your presence Lord. Kami tahu Tuhan, kasih inilah yang membuat kami rela melakukan apapun untuk Engkau Tuhan. Kami mau melakukannya sampai selesai Tuhan. Dan Engkau memberikan kami satu predikat, jemaat yang taat kepada Engkau. Tuhan, kami mau itu Tuhan. Kami mau itu Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Oleh karena itu kami percaya juga Roh Kudus saat ini juga bekerja dalam kami semua. Bekerja atas kami semua. Untuk kami menjadi orang yang taat di dalam musim deeper ini Tuhan. Kami benar-benar boleh mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih baik Tuhan. Kami mengalami perubahan. Kami mengalami transformasi hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga benar-benar tahun ini tahun yang benar-benar luar biasa buat jemaat di GKS Balikpapan Tuhan. Menjadi sesuatu yang berbeda Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Dan kami benar-benar orang yang diperlengkapi Tuhan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang mengalami satu sebagaimana kami diperlengkapi oleh Engkau Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar-benar diurapi. Menjadi orang-orang yang benar-benar bisa melakukan Tuhan. Hal-hal yang selama ini belum bisa kami kerjakan. Tapi pada tahun ini Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan, kami bisa menyelesaikannya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang melindungi kami. Dan juga memelihara kami. Angkat kedua tangan-Mu saudara. Sebagaimana Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara saudara. Tuhan menyinari saudara dengan sinar wajah-Nya. Dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia yang berlimpah-limpah ini. Demikian juga Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Inilah kami orang-orang yang Kau urapi. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang Kau pakai untuk bekerja sama dengan Engkau di hari-hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami boleh dengar, kami lakukan dan kami selesaikan, kami bisa mengerjakannya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Be blessed. Wow, haleluya. Terima kasih Pastor Hendra
untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu ini. Saya yakin dan percaya kita semua terberkati dan sungguh sangat terberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengajak Anda untuk bisa subscribe YouTube channel GKS Balikpapan dan tekan tanda lonceng untuk menerima notifikasi. Dan jangan lupa like and share agar berkat Tuhan yang Anda terima hari ini juga bisa Anda memberkati orang lain atau keluarga Anda di sekitar Anda. So, stay safe, stay healthy, dan selalu taati protokol kesehatan yang diberlakukan. Selalu gunakan masker, jaga jarak aman, dan rajin cuci tangan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.